Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Saya ulang lagi live stream ini karena tadi keputus ada telepon. Telepon nggak penting lagi. Baik, nggak apa-apa. Karena topiknya penting saya ulang lagi. Dan juga tidak panjang untuk mengulanginya juga nggak masalah. Nah, sepupu saya sekarang menjadi salah satu pembina, mau dibilang trainer nggak tepat juga. Pembina di sebuah tempat rehabilitasi untuk penderita narkoba. Padahal sebenarnya itu bukan lembaga pemerintah, itu juga bukan sebuah instansi tertentu, enggak. Sebenarnya itu adalah tempat terapi apapun secara herbal di Jogja. Dan ternyata dari terapi-terapi itu ada penderita-penderita narkoba yang bisa sembuh. Nah, sepupu saya awalnya juga pasien di situ. Karena sebenarnya dia sudah lepas dari narkobanya, tetapi ada syaraf yang kena sehingga matanya itu sampai hampir buta gitu. Jadi dituntun padahal masih muda gitu ya. Nah, ketika saudara saya yang tadinya mau terapi syaraf itu kemudian melihat ada pasien-pasien narkoba dan dia melihat bahwa kalau buat penderita narkoba itu yang mau ini ya, penderita narkoba yang mau selesai, mau memutus gitu rantai narkobanya dia, itu dia nggak bisa, para pasien itu nggak bisa cuman sehari gitu, nggak bisa, dia bisa sampai 2 minggu nginep di sana, sampai sebulan bahkan ada gitu. Nah, lalu saudara saya itu menawarkan diri, dia menawarkan diri sama tempat itu sebenarnya hanya keinginan pribadi dari si pemiliknya saja. Si pemiliknya itu bisa terapi, bahkan nggak bayar gitu. Gila ya. Nah, lalu saudara saya menawarkan diri untuk dia ada di sana untuk mendampingi. Jadi bukan secara terapi, bukan secara medis, dia nggak tahu sama sekali saudara saya, tetapi dia sangat mengerti suasana hati, perjuangan mental, perjuangan fisik, dan perjuangan psikologis dari orang yang mau bebas narkoba. Karena dia mantan pemakai gitu ya. Nah, diizinkan dengan senang hati oleh para terapis di sana, sangat diterima dengan senang hati. Bahkan saudara saya ini sampai tidur bersama dengan para penderitanya itu satu kamar gitu. Kan ada bed gitu ya, beberapa 10 kalau nggak salah, satu ruangan tuh ada 10 bed yang khusus untuk penderita pasien narkoba. Nah, saya tanya sama dia, sama sepupu saya, banyak ya yang masuk? Dia bilang banyak sih mas, banyak. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sampai sebulan gitu. Bahkan ada yang nyerah gitu, di tengah jalan ada yang nyerah. Terus kamu mendampinginya terutama buat apa, saya tanya. Dan sepupu saya bilang, wah mas, kayak gitu tuh kalau cuman diterapi, diobatin lah istilahnya, tetapi tidak ada orang yang pernah tahu rasanya menjadi mantan. Itu nggak ngerti mas, ini hatinya gimana, apa yang ada di pikirannya, itu nggak ngerti gitu. Ngertinya cuma ngobatin. Karena narkoba itu bukan cuma masalah bodinya remuk mas, bukan cuma masalah badannya hancur mas, tapi terutama pikirannya hancur mas gitu. Dia udah kayak orang yang nggak punya harapan apa-apa. Dia nggak inget siapa-siapa sudah. Dia kalau udah kecanduan itu terus pokoknya orang sakau istilahnya, ketagihan itu udah cuman itu aja. Dia rela kehilangan apapun, rela kehilangan barang, rela kehilangan anak, istri, suami, orang tua, bodoh amat dah. Pokoknya darahnya itu dia udah teriak-teriak untuk minta barang itu. Nanti kalau sudah dimasukin baru dia bisa inget lagi, apa-apa tuh bisa inget gitu ya. Tapi ya sebenarnya setelah aku sudah bebas dari narkoba itu ya aku juga ngerasain mau ingetnya kayak apapun, tetapi kita tetap dalam pengaruh obat itu. Jadi tidak sepenuhnya sadar juga, kayak zombie lah gitu loh istilahnya. Hidup tapi udah kayak zombie gitu. Kemampuan untuk mencintai, kemampuan untuk empati itu sudah minim sekali. Nggak seperti orang normal yang darahnya bersih dari narkoba. Oh gitu Ndri. Keceprot namanya Ndri. Oh gitu ya Ndri.
Nah, terus kalau lagi sakau kamu juga lihat. Woyo lihat loh. Aku juga kayak gitu mas. Dulu waktu sakau, sepupu saya bilang begitu. Itu bisa teriak-teriak, guling-guling, mau melukai dirinya sendiri, mecah kaca hanya untuk ini baret tangannya biar keluar darah. Dia mau ngisep gitu darahnya. Udah kayak gitu teman-teman. Bahkan ada yang sampai halusinasi. Wah, ngeliatin raksasa, ngeliatin ular naga, ngeliatin setan. Itu bukannya karena tempat itu ada barang-barang nggak karuan, itu halusinasi dia gitu. Itu adalah bagian dari darahnya itu minta untuk masukin gua narkoba gitu. Saya berpikir Winners bagaikan tempat rehabilitasi untuk orang-orang yang saat ini masih ketergantungan obat bius, ketergantungan narkoba, gaji perantau. Karena berbeda dengan gaji orang yang kerja di Indonesia. Orang yang kerja di Indonesia sore pulang ketemu nih, ini kayak tadi nih Mbak Sri yang bantu-bantu kami di homestay, bersih-bersih kamar dan sebagainya. Ya dia jam segini udah pulang ketemu anak. Dia masih bisa ngerawat anak yang sakit, dia bisa nemenin anaknya belajar. Kalau anaknya malam ini ulang tahun, dia bekerja dan sore pulang bisa ngerayain ulang tahunnya. Dia masih bisa ngobrol juga dengan suaminya juga kerja, tapi kan sore juga pulang ketemu. Dan kalau sore ini dia mau jenguk ibunya juga bisa. Beda gaji di Indonesia dengan gaji perantau. Gaji perantau itu sudah memutus semua hubungan-hubungan itu. Dan semakin lama hidup dari gaji TKW TKI, maka semakin kecanduan, semakin gak bisa pisah dari gaji itu, semakin sakau kalau harus diputus. Tetapi sama halnya seperti narkoba, ibunya yang pakai narkoba, bapaknya yang pakai narkoba, anaknya yang sengsara. Karena orang tua yang pakai narkoba itu kan obat bius, itu bisa lupa untuk menyayangi anaknya. Yang penting anaknya hidup, itu aja pikirannya. Dia sudah lupa kebutuhan kasih sayang seorang anak pada orang tuanya, gitu. Yang penting hidup, karena dia udah kecanduan narkoba. Dan pernikahan hancur. Anda lihat orang-orang yang kena narkoba, gak ada pernikahan bagus, hancur semuanya pernikahan. Karena tidak ada lagi rasa kasih sayang dengan kebersamaan tuh gak ada lagi. Ya, kemesraan dengan ngobrol bersama, main bareng, udah gak ada lagi. Orang yang kena narkoba sudah, yang penting gue masih suami, lu masih istri. Gue masih istri, lu masih suami, selesai perkara, udah. Lu butuh apa? Duit berapa? Itu orang kecanduan narkoba. Dan bukankah itu sama dengan orang yang saat ini punya ketergantungan dengan gaji TKW, gaji TKI, gaji perantau, sama ketergantungannya. Bagaimana kalau seseorang kena narkoba, hubungan dia dengan orang tuanya udah lupa gitu. Yang dia pikirin, oh orang tua masih hidup, oh ya udah, orang tua masih hidup, oh ya udah, kirim duit, nanti orang tua meninggal, nangis, udah selesai. Hanya itu. Dia hanya melihat orang tua masih hidup, orang tua bisa makan. Kurang apa? Yang dipikir kurang cuma duit. Kirim duit. Nanti orang tua meninggal, nangis. Udah selesai. Tapi gak ada yang namanya kasih sayang, kebersamaan, merawat. Enggak, udah gak ada. Orang kena narkoba gak mikir itu. Gitu. Seolah-olah normal, tapi udah kayak zombie gitu. Hatinya itu sudah isinya cuma materi. Lu hidup, body lu sehat. Tapi gak ada kasih sayang. Itu orang kena narkoba, teman-teman. Itu orang kena narkoba, sabu-sabu, kayak gitu. Anak yang kena sabu-sabu kayak gitu sama orang tuanya. Istri yang kena sabu-sabu kayak gitu. Jangan salah loh. Itu di tempat terapi itu ada istri juga loh yang kena narkoba. Ada. Suami yang kena sabu-sabu juga akan seperti itu memandang keluarga.
Lalu apa bedanya efek itu? Apa bedanya dengan efek gaji penjara? Apa bedanya? Gaji penjara membuat seorang ibu awalnya menderita, lama-lama menikmati. Lama-lama menikmati. Menikmati anaknya tumbuh sehat, bisa sekolah, bisa beli motor, bisa kuliah, tapi sama sekali tidak merasa kebutuhan untuk kebersamaan anak ini, kebutuhan untuk kasih sayang. Itu efek gaji penjara. Semuanya baik, anak gue sehat, anak gue naik kelas, anak gue lulus, anak gue wisuda, anak gue nikah, anak gue punya anak, sekarang gue punya cucu. Kebersamaannya gimana? Gak ada, tapi gak apa-apa. Yang penting mereka sehat. Nah, itu efek yang sama dengan seorang ibu, seorang nenek yang kena narkoba, teman-teman. Sama persis. Efeknya kayak gitu. Kasih sayang tuh gak tahu. Empati tuh gak tahu. Kadang-kadang norma-norma juga gak ngerti. Maka ya tidak heran orang yang kena narkoba bisa bertingkah laku kayak orang gak normal. Dia lupa jadi ibu. Dia bisa gila tuh. Gila di jalan, gila di mall, gila di sosmed. Kayak, lu tuh ibu, sadar gak sih? Masa lu ibu kayak gitu sih? Gak sadar dia. Karena efek dari narkoba. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan para TKW yang sampai kayak gitu? Dia bisa menikmati dengan teman-teman di luar negerinya, anaknya nangis. Dia bisa menikmati jalan-jalan bareng, anaknya terima rapot sendirian. Tapi rasa itu udah gak ada. Sedih itu gak ada. Persis banget kayak orang kena narkoba. Persis banget. Mau ngomong sukses, mau ngomong merdeka, mau ngomong CP, mau ngomong royal, tetap aja dia sakau. Saya kejar royal, Pak. Bahkan saya jadi royal loh, Pak. Tapi kebutuhanmu dari mana? Gaji, Pak. Bajumu beli pakai apa? Gaji, Pak. HP iPhone-mu beli pakai apa? Gaji, Pak. Sembako anakmu pakai apa? Gaji, Pak. Terus lu ngejar royal buat apa? Buat sukses, Pak. Udah royal tuh, pulang. Oh, jangan, Pak. Jangan pulang. Jangan pulang. Lu piye toh? Punya TNC kan? Punya, Pak. Udah pulang. Jangan. Itu sama seperti penderita narkoba, kepengin sembuh, tapi gak mau diputus dari sabu-sabunya. Aku pengen sembuh, janji deh aku mau sembuh. Suatu hari nanti aku akan sembuh. Ya udah, dicopot aja sabu-sabunya, jangan pakai. Jangan. Kenapa? Kenapa? Darahnya itu sudah mengalir darah sabu-sabu. Mulut bisa ngomong, gak mau putus. Pikiran bisa ngomong, pengen putus dari sabu-sabu. Faktanya darahnya itu ngalir darah sabu-sabu. Jadi gak bisa dipercaya omongan orang kena obat bius itu, teman-teman. Omongan mau sembuh tuh gak bisa dipercaya. Omongan dia pengen sehat, sembuh dari narkoba gak bisa dipercaya selama dia bersama dengan orang-orang yang pakai narkoba. Gak bisa dipercaya. Kenapa? Darahnya udah ngalir narkoba kok. Mudah sekali dia untuk ngambil narkoba dari mana-mana. Itulah sebabnya ada pusat rehabilitasi. Nah, pusat rehabilitasi itu adalah untuk membuat tembok besar. Tembok besar supaya dia gak punya lagi akses untuk ke teman-temannya.
Karena dari teman-temannya itu dia bisa masukin narkoba lagi. Dan dia berani loh nyolong, berani loh mencuri. Yang penting darah ini kemasukan narkoba. Di dalam pusat rehabilitasi, dia tidak akan pernah bisa dapetin narkoba dari manapun. Gak ada orang bisa disogok. Di pusat rehabilitasi gak ada orang disogok. Makanya banyak pusat rehabilitasi yang malah gak bayar. Jadi lu percuma lu bayar gua. Orang di sini gratis. Lu gak bisa nyogok. Ini benar-benar orang dengan jiwa murni nih di pusat rehabilitasi ini. Murni untuk nyembuhin bangsa. Dan biasanya mereka penderita, mantan. Mereka tahu hancurnya kayak apa. Keluarga dengan darah yang sudah dari narkoba itu. Nah, pusat rehabilitasi itu menjaga mereka. Apapun terapinya, yang penting copot dulu nih. Narkobanya copot dulu. Supaya apa? Supaya darah baru yang dihasilkan tubuh itu makin lama makin banyak yang bersih dari narkoba. Nah, kalau sekarang darah barunya sudah keluar dari tubuh dan bersih, tapi dia masih masukin narkoba, ya percuma. Lebih banyak yang narkoba tetepan daripada yang darah baru yang bersih yang diproduksi tubuh. Anda mau bicara sukses, Anda mau bicara royal. Kalau faktanya bulan ini Anda hidup dari gaji, ya Anda tetap kecanduan gaji. Anda mau bicara tentang ayo teman-teman kita sukses, ayo teman-teman kita royal, ayo teman-teman kita merdeka, kita bisa kumpul sama keluarga, ayo teman-teman, ayo teman-teman. Anda mau bilang apapun juga untuk sukses, untuk merdeka, untuk kumpul keluarga. Tapi selama bulan itu Anda hidup dari gaji, ya Anda tetap kecanduan gaji. Ya Anda gak mungkin sukses. Gak mungkin. Karena gaji itu sudah ada di darah Anda. Caranya untuk Anda sungguh-sungguh sukses, ya copot itu gaji. Sama seperti orang yang kena narkoba. Mereka di depan polisi ngomong, saya mau sembuh pak, saya gak mau lagi narkoba. Di depan keluarga, di depan anaknya dia bilang, mama akan berhenti narkoba nak demi kamu. Di depan suaminya dia bilang, mama akan sembuh dari narkoba demi pernikahan kita. Di depan orang tuanya dia juga bilang, aku mau sembuh bu dari narkoba demi ibu. Ya ngomong doang. Kalau dia tidak mencopot pergaulan dia, maka dari pergaulan itu dia akan dapat narkoba. Darah itu waktu butuh, udah gak peduli anak, gak peduli istri, gak peduli suami, gak peduli orang tua, masukin narkoba. Bagaimana teman-teman akan sukses? Bagaimana Anda akan jadi orang sukses? Bagaimana akan jadi orang merdeka kalau di darah Anda masih mengalir darah gaji? Dimulai dari hal paling kecil. Bajumu beli pakai apa mbak? Pakai bonus TNC atau pakai gaji? Gaji pak. HP iPhone-mu belinya pakai apa? Keren banget tuh HP-mu mbak ya. Gila, HP saya cuma Samsung murahan. HP-mu iPhone keren. Belasan juta tuh ya. Boleh tanya, beli pakai apa? Pakai bonus TNC atau pakai gaji? Gaji. SPP anakmu pakai apa? Gaji. Sembako buat maam keluarga pakai apa? Gaji pak. Bayar listrik? Gaji pak. Bayar wifi? Gaji pak. Pulsa? Gaji pak. Cicilan motor? Gaji pak. Tapi Anda ngomong sukses ya? Anda ngomong merdeka ya? Anda ngomong goroyal ya? Mana mungkin? Mana mungkin? Itu sama seperti saya dengerin orang yang kena narkoba. Dia bilang, aku mau sembuh. Tapi dia masih gaul sama teman-teman yang pakai narkoba. Mana mungkin sembuh? Pikiran bisa ngomong mau sembuh. Mulut bisa ngomong mau sembuh. Tapi waktu darah butuh, darah ngambil tuh narkoba. Caranya gimana untuk bisa sukses? Sama seperti caranya gimana untuk sembuh narkoba. Rehabilitasi. Putus langsung hubunganmu dengan orang-orang yang pakai narkoba. Putus supaya nggak punya akses untuk dapat itu barang haram. Narkoba loh, barang haram itu narkoba. Nah, sama. Anda mau sukses,
putus akses dengan gajimu. Karena gaji ini yang bikin Anda nggak sukses. Setiap kali mau berjuang agar punya rumah impian, agar punya mobil impian, nggak usah kejauhan mbak. Nggak usah kejauhan dulu sebelum ngomong impian-impian. Dulu kami itu lewat untuk kebutuhan, nggak ngomong impian, kebutuhan. Kebutuhan anak pakai apa saya? Kebutuhan untuk beli beras pakai apa? Pakai bonus royal. Kebutuhan untuk bayar listrik pakai apa? Pakai bonus royal. Kebutuhan untuk bensin pakai apa? Pakai bonus royal. Kalau nggak royal gimana? Ya udah, terpaksa nih. Maamnya nggak pakai lauk ya. Pulsanya sedikit aja ya. Terpaksa. Karena hidupnya dari bonus royal. Bonus TNC. Bukan dari gaji. Karena saya tahu, gaji itu kayak narkoba. Gaji itu bikin kecanduan. Yang jadi masalah adalah gaji perantau misahin saya sama anak, misahin saya sama keluarga, misahin saya sama orang tua. Persis narkoba. Sehingga orang yang kena narkoba ngeliat anak tuh cuma ngeliatnya gini. Oh, udah gede. Oh, udah lulus. Oh, udah sarjana. Oh, udah dapat kerja. Oh, udah menikah. Dan semuanya saya biayai. Udah, tuh orang kena narkoba nih, saya ngomongnya orang kena narkoba. Tuh memandang anak cuma kayak gitu. Gak ada orang kena narkoba terus dia berpikir anaknya butuh kasih sayang, butuh ngobrol, butuh kebersamaan dan menganggap itu hal yang penting bagi anaknya. Enggak, orang kena narkoba gak mikir kayak gitu. Yang penting cuma hidup, tumbuh, hidup. Jadi yang diomongin ya cuman kalau sama teman-temannya yang diomongin tentang anak ya cuman anakku udah SD, anakku udah SMP, anakku udah kuliah, anakku udah kerja, anakku udah menikah, keren toh. Tapi gak pernah ada pembahasan perasaan anakku, batin anakku, perkembangan kasih sayang anakku. Gak pernah diomongin. Penderita narkoba gak pernah ngomongin itu. Saya ngomongin narkoba ya, sabu-sabu. Dia juga memandang pernikahannya, kalau ngomongin tentang pernikahannya sama temennya, oh pernikahanku ya masih, aku masih jadi suami, istriku masih jadi istri. Ya, masih status masih. Tapi nggak pernah dia ngomongin aku punya pernikahan yang bahagia, aku bisa sering ngobrol sama istriku, mesra gue sama istri gue. Nggak ada apa kayak gitu, nggak ada. Itu narkoba, efek narkoba. Terus kayak gitu. Nah silahkan Anda jawab sendiri. Itu efeknya sama nggak dengan efek gaji perantau? Sama nggak? Bagaimana sembuhnya? Diputus. Cuman itu cara sembuh. Wah pak, saya kalau nggak punya gaji pak, ya saya punya tensi pak, tapi kejang-kejang pak. Ya memang orang mau putus dari narkoba tuh kejang-kejang, itu sakau. Bukan karena Anda nggak mampu untuk sembuh, tapi karena darahmu itu masih darah narkoba. Ketika nggak dikasih narkoba, dia memberontak dia. Itu kejang-kejangnya di situ, itu sakau, ketagihan. Sama dengan orang punya mental gajian. Ketika diputus ini gaji, Anda kayaknya kejang-kejang. Anda kayaknya kiamat. Enggak juga. Tetapi kecanduan dalam darah gajian Anda, mental gajian Anda yang memberontak. Kalau aku harus pakai TNC, aku bisa pak dapat penghasilan seperti gajiku. Tapi kan aku harus berjuang, aku harus prospecting, aku harus ditolak, aku harus CP, aku harus royal, aku harus cari utangan. Gak bisa pak. Aku bisanya kalau pakai gaji, CP ku pakai gaji, royalku pakai gaji, tupoku pakai gaji. Nah, kejang-kejang bukan karena Anda nggak bisa. Kejang-kejang itu sama seperti pecandu narkoba yang mau diputus dari narkobanya. Kejang-kejang itu hanya karena efek kecanduan Anda dengan mental gaji penjara. Tapi ketika akhirnya Anda tidak lagi menyentuh gaji itu, berjuang sungguh-sungguh, bayar listrik pakai bonus TNC, bayar mukena pakai bonus TNC, bayar pulsa pakai bonus TNC. Anaknya protes, kenapa sekarang kirimnya segini mah? Biasanya kan pulsaku kan 200.000, kenapa sekarang cuma dikirim 20.000? Ya
emang bisanya segitu, nak. Ibu udah nggak bisa lagi ngirim itu. Ibu gajinya ditahan sama suami. Bilang aja, ditahan sama majikan. Bilang aja gitu, ditahan, karena Anda memang nggak nyentuh. Ibu gajinya ditahan. Ibu ngerusakin barang majikan. Wah, kenapa sekarang makannya nggak pakai lauk, Mak? Kenapa ibu kirim uang segitu ya cuma bisa buat beli beras sama sayur? Nggak bisa pakai ikan dan ayam lagi kayak biasanya. Ya memang seperti itu, nak. Ibu ini bisanya cuma pakai bonus TNC loh ini. Karena gajinya ibu ditahan sama majikan. Ngomong gitu. Perih. Tapi itu yang kami rasakan dulu. Saya perih karena harus nyekolahin anak sekolah murah. Karena cuman itu yang bisa saya berikan lewat bonus TNC. Makanya saya mati-matian jalankan TNC. Makanya sukses. Punya rumah. Anda udah bikin rumah, saya belum bikin rumah. Kenapa? Lah bonus TNC beli bata aja kurang. Kok bikin rumah? Akhirnya ngontrak dulu. Ngontrak jelek. Anda udah punya rumah, tapi dari narkoba loh. Gua punya tinggal di kontrakan, tapi bebas narkoba loh. Bebas dari gaji penjara loh. Lain itu. Sehingga apa? Saya nggak terbius. Sehingga saya mati-matian CP, mati-matian royal tanpa gaji supaya dari rumah kontrakan jadi rumah beneran. Akhirnya inilah yang memacu saya untuk makin sukses. Harus sukses, harus lahirin royal. Gak ada pilihan gak royal. Kalau gak royal gue gak makan. Kalau Anda gak royal gak apa-apa. Kan masih ada narkoba. Gaji penjara. Sama aja kan, efeknya kecanduan kan. Percuma kan mau ngomong ayo CP, ayo royal. Tapi Anda sendiri kirim keluarga apa tuh? Bonus CP. Ya dikirim keluarga bonus royal. Enggak, Pak, gaji. Percuma. Itu sama seperti pecandu narkoba ngomong sama masyarakat, ayo bebas narkoba. Narkoba itu merusak generasi muda. Narkoba itu membunuh kasih sayang dengan keluarga. Narkoba itu membuat pernikahan hancur. Narkoba itu membuat anak-anak tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Ayo bebas narkoba. Tapi lu masih pakai narkoba. Percuma. Itu banyak artis kayak gitu. Itu sama seperti Anda. Kebanyakan dari Anda. Ayo merdeka. Ayo freedom. Ayo royal. Ayo GTR. Anda juga buktikan Anda royal, Anda buktikan Anda GTR, tapi Anda tetap pegang narkoba gaji majikan. Kenapa nggak pulang? Takut. Rumah masih butuh dibangun, butuh biaya. Lah, saya dulu juga bangun rumah butuh biaya. Dan saya putuskan itu, selesaiin itu dari bisnis TNC. Makanya saya makin gila-gilaan bangunnya. Tapi Anda nggak gaspol, kenapa? Ya, gaji. Bangun rumah pakai bonus TNC hanya untuk beli potnya, Pak. Rumah saya ada bonus TNC-nya loh, Pak. Nggak murni gaji. Itu pot bunga, itu pot bunga kurungan ayam tuh. Itu bonus TNC tuh, Pak. Pot bunga kurungan ayam. Itu, Pak. Itu bel pintu ting tong. Itu bonus TNC, Pak. Lah rumahnya gaji. Apaan? Ini masih kecanduan narkoba. Narkoba gaji. Putusin. Ketika ada putus itu sama gaji, percaya deh, Anda murni lewat bonus TNC ini. Setahun aja udah 10 juta. Seperti yang saya rasakan. Setahun jalankan TNC 10 juta per bulan. 2 tahun jalankan TNC 20 juta per bulan. Makanya saya menikah. Saya menikah ditantang sama Aplen. Menikahnya kalau udah 20 juta per bulan bonusmu. Oke, saya hajar pakai bonus TNC, nggak pakai gaji, nggak harus bonus TNC-nya cuma 5 juta, yang gaji 15 juta, dikumpul-kumpulin. Oh enggak, full bonus TNC, karena saya tahu gaji penjaraku tuh narkoba. Mana bisa saya membangun hubungan kasih sayang sama anak kalau saya kena narkoba. Mempunyai pernikahan yang mesra pakai narkoba. Merawat orang tua penuh kasih sayang pakai narkoba. Mana bisa. Jadi saya tuh ngerti bahayanya narkoba.
narkoba, gaji, penjara. Efeknya sama kayak orang kena sabu-sabu. Hanya rasa cinta pada anakku lah yang membuat aku bisa putus dari kecanduan narkoba itu. Kalau saya nggak mencintai anakku, demi kasih sayang untuknya, saya masih akan berat sama gaji narkobaku. Kalau saya nggak menyayangi ibuku, tidak ingin merawatnya, nih hari ini saya nginep nih di rumah ibu untuk merawat ibu. Kalau saya nggak mencintai ibuku, saya nggak tahu bagaimana surga ada di telapak kakinya. Saya masih akan lebih berat pada narkoba, gaji, penjara. Kalau saya tidak sayang sama anakku, saya bodoh amat sama pernikahan yang hancur. Saya nggak peduli dengan pernikahan kami. Anak-anak besar lewat keluarga yang broken home. Kalau saya nggak peduli dengan itu, saya akan pegang gaji narkobaku. Tapi karena saya mencintai anak saya ingin dia punya papa, bukan yang cuma ngasih kemakmuran, tapi ingin memberi kasih sayang. Lepas gaji penjaraku, lepas, nggak cuma kepengin lepas, bukan cuma akan lepas, bukan cuma memperjuangkan untuk lepas, bukan cuma berusaha untuk lepas, tapi lepas. Tidak kusentuh lagi itu barang itu. Maka saya benar-benar berjuangnya tuh beneran. Dan kalau saya ngomong sama Anda, ayo sukses, ayo merdeka, saya ngomong bukan cuma dari mulut, saya ngomong dari hati. Kenapa? Sejak kere udah hidup pakai TNC, sejak kere sampai hari ini. Gimana nih dengan para pecandu narkoba ngomong sama masyarakat, ayo kita bebas narkoba masyarakat. Ingat anak, kalau orang tuanya kena narkoba, anaknya yang sengsara, tumbuh tanpa kasih sayang. Ingat keluarga, pernikahan hancur kalau orang tuanya pada kena narkoba. Ingat orang tuamu, orang tua tanpa perawatan anak-anak yang kena narkoba. Tapi Anda pakai narkoba. Piye gue? Cinta anakmu atau cinta narkobamu? Cinta keluargamu atau cinta narkobamu? Silahkan pilih, tapi mereka nggak bisa bersama. Anak tidak bisa bersama sabu-sabu ya. Pernikahan tidak bisa bersama dengan sabu-sabu. Orang tua tidak bisa bersatu dengan sabu-sabu. Anda hanya bisa milih narkobaku atau anakku. Kalau aku pilih anakku, lepas sekarang juga narkobamu. Narkoba, gaji, penjaramu. Itu nyandu, karena ada di dalam darahmu, mentalmu. Berat? Tidak berat. Karena bagi saya yang berat adalah kehilangan kasih sayang anak. Berat? Tidak berat. Bagi saya yang berat adalah hancurnya pernikahan keluarga saya. Berat? Tidak berat. Bagi saya yang berat adalah tidak bisa merawat orang tua saya. Ringan itu. TNC nyembuhin narkobaku. Aku berani putusin narkobaku. Walaupun narkobaku 8 juta per bulan, TNC ku baru 1 juta 1 bulan. Tapi dari 1 juta ini aku sembuh dari efek obat bius narkoba. Mentalku sudah berganti menjadi mental pengusaha. Orang tua yang memberi kasih sayang sama anak, memberikan kemakmuran. Dari 1 juta bisa jadi rumah mewah. Nah, lu pikir ini semuanya kalau nggak dari TNC dari mana? Makanya saya tahu Anda bisa, karena saya aja bisa kok. Ya, emang cuma saya gitu yang bisa bebas dari narkoba. Anda bisa kok, asal Anda tahu bahayanya narkoba. Ya, sukses selalu.